Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah yang hadir pada malam hari ini, semoga langkahnya panjenengan menuju ta'lim, menuju salat berjemaah, menuju silaturahim ini Allah jadikan setiap langkahnya bernilai amal soleh yang kelak menyelamatkan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa naf'ana bi ulumi fid darain. Amin. Wal maqalah at-tasi'ah wal 'ishrun. Hari ini kita akan membahas nasihat yang ke-29. Apa nasihat yang akan kita dengarkan? Qala ay as-Sidli, al-Imam as-Sidli berkata, idza aradta an tasta'lisa billah, jika engkau menginginkan bermesraan dengan Allah, jika engkau ingin tentram hatinya dengan Allah. Yang dimaksud tentram di sini menurut Syekh Nawawi, yaskuna qalbuka ma'allahi, hatimu tentram bersama Allah, wala yanfiru minhu, hatinya tidak lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan ingin hatinya panjenengan ini tentram, menyatu dengan Allah, bukan sekedar ibadah saja, tapi ibadahnya yang bisa mendatangkan ketenangan. Karena banyak ibadah, mereka melakukan ibadah karena faktor ingin menyelesaikan kewajiban. Setelah menyelesaikan kewajiban, pikiran tentang Allah, dampak daripada salat tidak menyentuh, baik secara qalbu ataupun secara fisik. Makanya hari ini Al-Imam As-Sidli ingin menjelaskan kepada kita semua, kalau pengen bukan hanya sekedar ibadah, ibadahnya yang tenang, ada efeknya, di dunia ada efeknya, di akhirat ada efeknya. Semuanya efek itu adalah mutmainnah, ketenangan dalam hidupnya, ketenangan dalam rumah tangganya, dan bermesraan dalam ibadah bersama Allah. Bagaimana caranya? Fastaukhis min nafsika, fastaukhis, maka putuskan engkau min nafsika, dari mencintai nafsu. Apa yang dimaksud ini? Yang dimaksud putuskan mencintai nafsumu. Faqta mawaddati nafsak, faqta mawaddati nafsika, putuskan mencintai nafsumu. Bukan berarti di dalam nasihatnya Al-Imam As-Sidli menyuruh kita untuk tidak suka, bukan disuruh benci kepada wujud diri kita. Tidak. Di sini bukan menyuruh kita untuk benci kepada jasad kita, kepada badan kita. Tidak. Tapi beliau mengajarkan kepada kita untuk tidak tergantung lagi kepada ego kita. Ego kita tidak lagi memimpin kita. Dari ini di dalam memutuskan hawa nafsu, berarti juga ambisi diri kita tidak lagi diikuti. Tidak lagi butuh kepada pujian makhluk. Ketika ibadah, ketika berbuat apapun, tidak lagi ingin disanjung oleh orang lain. Tidak lagi mengikuti kesenangan nafsu. Ini yang dimaksud disuruh putus
putuskan nafsu. Bukan benci kepada diri kita, tidak. Tapi memang apa yang dibawa oleh nafsu, ego, merasa benar sendiri dan sebagainya, itu putuskan. Kalau engkau sudah putuskan, maka engkau akan bermesraan, engkau akan akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau engkau masih berteman dengan nafsu, jangan berharap engkau akrab mesra dengan Allah. Artinya apa? Jangan lagi memanjakan diri kita. Kalau sudah salah, ya jangan dibela diri. Minta maaf, minta ampun. Sudah tahu salah, mengeles ke sana, mengeles ke sini, nafsu. Kalau seperti itu, tidak akan masih mempertahankan itu, tidak akan mesra, tenang bersama Allah. Kesibukannya hanya satu, sibuk dengan Allah. Dia bekerja, di dalam pekerjaannya yang disibukkan dengan Allah. Saya bekerja hari ini karena Allah perintahkan. Saya membiayai anak saya sekolah, ini perintahnya Allah. Terus seperti itu, apapun yang ada itu libatkan Allah di dalam proses kehidupan. Makanya di dalam kehidupan kita ini, Pak, selalu kita pantau. Mulai kita bangun tidur sampai masuk ke dalam tempat tidur lagi, pantau. Hati kita ini pantau, gerakan tubuh ini kita pantau. Apakah kita kalah sama nafsu atau kita yang sudah menguasai nafsu? Jadi itu kalau ingin tenang, bermesraan dengan Allah. Kita lanjut. Su'ila as-Sibli ba'da mautihi an hali fil manami. As-Sibli ditanya setelah wafatnya beliau dari keadaan beliau di dalam mimpi. Jadi ada seseorang mimpi Al-Imam As-Sibli, mimpi Al-Imam As-Sibli tentang keadaannya Imam As-Sibli. Faqala, ditanya As-Sibli, bagaimana keadaanmu di akhirat setelah mati dan di alam barzah setelah mati, begini. Ditanya. Ingat, sebelum kita membaca ini, di dalam sufi itu ada kaidah yang mengatakan ibaratu sufiyati, ungkapan di dalam sufi, dalam tasawuf, tufhamu ala isyaratin la ala ibarah, dipahami sebagai isyarat, bukan sebagai makna lahiriah. Artinya ketika mendengar makna-makna sufi itu bukan diambil secara dhahir, tapi diambil makna yang terdapat di dalamnya. Contoh, sebelum kita baca, karena nanti ini ada kaitannya berbicara dengan Allah dalam mimpi itu. Contoh, ketika ada orang berbicara, orang ahli sufi mengatakan begini, saya dengan Allah tidak lagi ada batasan. Saya dengan Allah tidak ada lagi penghalang. Saya selalu bersama Allah dimanapun. Saya selalu bersenggama dengan Allah. Saya selalu bermesraan dengan Allah. Itu kalau diartikan secara zahir kita bisa melakukan. Ya, bermesraan. Apa? Allah berwujud. Dalam pikiran kita kan seperti itu. Kalau sudah bermesraan kan mewujudkan. Padahal Allah tidak berwujud. Artinya apa yang bisa kita ambil dari isyarat petunjuk itu? Bahwa sebenarnya saya dengan Allah itu tidak ada penghalang, selalu dekat, karena senantiasa muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lalai sedikit.
Artinya dimanapun kita berada merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia selalu merasa dekat dengan Allah. Bukan berarti kemudian Allah berwujud, satunya berwujud kemudian berdoa, tidak. Ini kalau di dalam sufi harus kita pahami apapun makna, apapun kata-kata itu sebagai isyarat dan sebagai apa? Bukan diambil secara makna lahirnya. Sebagaimana dikutip oleh Al-Qusayri di dalam kitab Al-Isyarat, wa kalamuhum rumuzun wa isyaratun. Ucapan mereka itu adalah simbol, ada isyarat. Kita hanya mengambil petik, harus dipikirkan, bukan diambil mentah-mentah. Kita lanjut. Ini hanya intermezzo lewat saja. Jadi Al-Imam As-Sibli pernah ditanya oleh seseorang tentang keadaan beliau setelah wafat. Bagaimana keadaan engkau wahai As-Sibli? Qala, beliau menjawab, qala Allahu li, Allah berfirman kepada aku. Allah bertanya kepada aku, ya Abu Bakr, wahai Abu Bakar, karena nama lain daripada As-Sibli ini Abu Bakar. Atadri bima ghafartu laka, apakah engkau tahu mengapa, sebab apa aku mengampunimu? Qultu, saya menjawab dengan santai. Beliau menjawab, bisalihi amali, ya sebab amalan soleh saya ya Allah. Apa kata Allah? Qala la, Allah mengatakan tidak. Kemudian saya jawab lagi, qultu bi ikhlasi ubudati, ya kalau begitu sebab ikhlasku beribadah, sebab ikhlasku di dalam ibadah. Apa kata Allah? Qala la, tidak, bukan karena itu. Qultu bihaji wa shaumi wa salati, dijawab lagi sama saya, ya berarti sebab hajiku, sebab puasaku, sebab salatku. Sekali lagi dijawab oleh Allah, la, bukan karena sebab itu aku mengampunimu. Qultu, saya menjawab lagi karena itu salah. Saya jawab lagi bihijratil salihin walitwalabil ilmi, ya berarti sebab hijrah saya kepada orang-orang yang soleh untuk menuntut ilmu. Qala la, bukan itu. Qultu, kemudian saya bertanya, ilahi famina, wahai Allah, lalu sebab apa saya diampuni dosanya? Kemudian faqala ta'ala, Allah berfirman di dalam mimpi tersebut, Allah mengasih tahu kepada As-Sibli, atadhkuru, masihkah engkau ingatkah engkau hina kunta tamshi, ketika engkau berjalan fi darbi Baghdad, di jalan Baghdad, di jalan kota Baghdad, fawajjata hirratan saghiratan, kemudian engkau itu menemukan kucing kecil, qad ada afahal ba'd, sungguh dingin telah membuatnya lemah, membuat kucing itu lemah. Wahya tanzawi min siddatihi, saking lemahnya keadaannya si kucing kecil ini meringkik karena saking kedinginannya. Apa yang terjadi? Fa'akhadtaha rahmatan laha, kemudian engkau mengambil kucing kecil itu karena engkau kasihan. Wa adkhaltaha fi farwin kana 'alaika wiqayatan laha, kemudian engkau ambil itu karena kasihan, kemudian engkau masukkan kucing kecil itu ke kantong yang ada pada dirimu untuk melindungi si kucing kecil ini. Fakultu, kemudian saya menjawab, na'am, iya,
saya ingat faqala ta'ala. Kemudian Allah masih tahu kepada Al-Imam As-Suyuti, bi rahmatika lidilkal hirrati, sebab rahmahmu, sebab kasihanmu terhadap kecil-kecil itu, rahamtuka, rahmatku aku berikan kepadamu. Para jemaah yang dirahmati Allah, dari paparan cerita ini, karena di dalam tasawuf nanti kita akan sering bertemu dengan ibarat-ibarat pelajaran daripada imam-imam yang sering bermimpi. Kita tahu ini tidak langsung, jangan sampai kita di dalam pemikiran ini langsung berbicara dengan Allah. Karena memang kalau ruh, karena ketika kita diambil dicabut nyawanya itu kan ruhnya yang diambil. Terus kemana ruh itu akan menjadi perdebatan ulama. Kalau kita baca di dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, di situ banyak sekali saya baca, Pak. Kebetulan saya punya kitabnya itu. Ada yang mengatakan setelah dicabut nyawanya dibawa ke atas, maksudnya dibawa ke hadapan Allah, kemudian sama malaikat dikafani. Juga ini ada di dalam keterangan ini di dalam kitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi. Kebetulan saya juga punya. Itu nanti setelah sungguh dipuji-puji di perjalanan itu bagi orang-orang yang mukmin yang dicabut nyawanya. Setelah itu dibalikkan ke jasadnya, tapi tidak langsung dimasukkan ke jasad, antara kain kafan dan jasadnya, sehingga dia mendengar, Pak, ketika panjenengan mengantarkan si mayat itu ke kuburan, itu mendengar. Yang bicara jelek kedengeran, yang ngumpat-ngumpat ayo kau mati kedengeran, yang muji kebaikannya kedengeran. Sehingga nanti itu dimasukkan ke dalam jasadnya, barulah datang dua malaikat itu. Akan banyak sekali perdebatan ulama tentang keberadaan ruh ini setelah wafat. Cuma memang manusia ini akan berjumpa dengan Allah nanti. Tapi berjumpanya dengan Allah secara jasad dan ruh sudah bersatu. Kapan itu? Setelah kebangkitan kita dari kiamat. Makanya manusia itu, Pak, alamnya itu banyak. Pertama alam arwah. Sebelum kita ditiupkan 4 bulan itu namanya alam arwah, alamnya ruh. Setelah itu ditiupkan ke rahim namanya alam rahim. Setelah lahir ada namanya alam dunia. Sekarang ini kita ini alam dunia. Setelah itu ketika dicabut oleh Allah namanya alam barzakh. Setelah dihabiskan oleh Allah dengan tiupan sangkakala, kemudian dibangkitkan lagi dengan sangkakala lagi, disebut yaumul akhirah. Di situ terakhir. Nanti juga akan menjadi perdebatan antara ar-ruh itu ketika bagi orang mukmin, ada yang mengatakan ar-ruhnya setelah dia wafat, ada yang mengatakan ada di langit ke-7 yang disebut dengan Illiyin. Ada yang mengatakan memang bersama Allah di surga. Ini adalah perbedaan ulama. Bagi orang kafir di mana? Sijil ada di bawah lapisan 7 bumi yang di situ banyak pasukan iblis. Orang yang kafir. Maka kita inginkan adalah termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang taklim begini, harapannya Allah ridhoi kita setidaknya ada di Illiyin walaupun tidak bersama dengan Allah. Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan wujuhun yawma idzin nadhirah. Nanti itu wajah kita, Pak, tapi ini di dalam akhirat nanti. Di dalam akhirat kalau penjelasan Al-Quran ini wujuhun yawma idzin nadhirah. Nanti kita itu pasti berjumpa dengan Allah. Ini kita muka kita ini berseri-seri, Pak. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Allah, kepada Tuhannya dia melihat. Bahasa ila rabbiha nadhirah atau nadhirun ila rabbiha, kalau kita baca di dalam kitab Ibnu Katsir, tarahu ayanan,
melihat dengan mata telanjang, betul-betul dengan mata begini. Tapi kalau di dunia belum bisa. Makanya di dunia ini jasad ini masalah sebenarnya. Jasad panjenengan ini masalah sebenarnya. Di mana masalahnya? Kalau ruhnya belum butuh tidur. Tapi jasadnya panjenengan yang buat ngantuk butuh makan, itu jasadnya. Sehingga sebenarnya jasad itu menjadi masalah. Dan tidak bisa kuat ketika berjumpa dengan Allah, tidak bisa. Makanya nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah, ada yang mengatakan memang kita dijumpakan, tapi ada yang mengatakan nanti perjumpaan itu di akhirat, ketika kita dibangkitkan, jasadnya, ruhnya disatukan, baru di situ yang murni kita memang berjumpa. Dan nikmat paling nikmat di surga itu, Pak, ketika kita bisa memandang langsung wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ada sahih Bukhari, annakum satarawna rabbakum ayat. Sesungguhnya kalian itu akan melihat kepada Tuhan kalian itu dengan mata. Bukan hanya kalau ini, Pak. Kalau yang diceritakan dalam mimpi ini bermacam-macam ulama, karena memang tasawuf itu memang sering bercerita tentang mimpi, Pak. Mungkin panjenengan sering dengar memang cerita-cerita tentang mimpi sering sekali. Tapi di situ ada yang mengatakan bisa dengan ilham, bisa dengan kasaf, bisa dengan isyarat, bisa dengan tajalli maknawi. Artinya tajalli maknawi ini tampak secara makna saja. Artinya Allah berkomunikasi tidak melalui lisan, tidak melalui kata-kata, tapi langsung hadir kepada hatinya. Makanya dalam mimpi ini bukan berarti kemudian kita membayangkan Allah datang kepada iblis secara langsung, tidak. Maka kemudian nanti akan menjadi apa? Bahasa-bahasa orang sekarang itu bahasa tidak baik kalau sampai kita membayangkan Allah, oh, ini belum dihisab Allah sudah datang. Tidak. Ini bukan berarti Allah langsung datang. Bisa saja Allah melalui kasab membuka kepada dia, bisa saja itu ilham, bisa saja itu adalah tajalli maknawi, bukan tajalli dzati. Artinya yang datang bukan secara dzati. Kemudian yang terakhir, wal maqalatu salasuna, maqalah yang ketiga 30, qala As-Sibli, al-Imam As-Sibli memberikan nasihat kepada kita. Lau dhuktum halawatal wuslati, kalau panjenengan merasakan manisnya dekat dengan Allah, panjenengan, Pak, kalau sudah merasa dekat dengan Allah, ay al-qurba Allah Ta'ala, yakni dekat bersama Allah, jenengan tahajud terus, jenengan istiqamah di dalam salat berjamaah terus, la'araftum miraratal qati'ah, panjenengan itu akan memahami, akan tahu bagaimana pahitnya jauh daripada Allah. Kalau jenengan pernah merasakan manisnya dekat dengan Allah, insya Allah niscaya panjenengan akan merasakan betapa pahitnya jauh dengan Allah. Ay al-bu'da anhu ta'ala, yaitu jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu al-bu'da atau al-bu'du anhu atau al-bu'da terhadap jauh anhu ta'ala, fa innahu adabun 'alimun inda ahlillahi ta'ala. Jauh dari Allah Ta'ala itu, Pak, fa innahu adabun 'alimun inda ahli ta'ala. Orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan siksaan yang sangat besar di sisi orang-orang yang ahli ibadah, di sisi orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau panjenengan sudah biasa sholat malam, kemudian suatu ketika panjenengan kesiangan, ada rasa tidak nyaman. Jenengan biasa sedekah kemana-mana. Tapi pada suatu saat Allah coba panjenengan dengan ekonomi yang tidak baik-baik saja. Panjenengan itu akan, ya Allah, seandainya saya seperti kemarin. Nah itu terus pahit, merasa pahit karena senang di dalam ibadah itu.
Jenengan zikir terus dengan amalan-amalan pagi sorenya. Kemudian panjenengan suatu ketika ada saja yang menyebabkan panjenengan tidak bisa melakukan itu. Panjenengan kalau sudah dekat dengan Allah itu akan ada rasa, ya Allah, sedih, pahit sekali. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian ini termasuk dari doa Allah Subhanahu wa taala, doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau diamalkan, ini adalah doanya Rasulullah. Apa doanya? Allahumma rzuqni laddatan nadri ila wajhikal karim. Ya Allah, urzuqni, berikan rezeki kepadaku, laddatan nadri, enaknya melihat, senangnya melihat, ila wajhika, kepada wajahmu al-karim yang mulia, wa syauqa ila liqa'ika, dan rasa rindu untuk menjumpaimu. Ini karena memang tadi kita bilang bahwa nikmat terbesar di akhirat ini ketika kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya dari makalah yang sebelumnya, kesimpulan dari mimpi itu Pak, diantaranya adalah kita perlu memperbanyak amal, karena tidak tahu dari mana amal itu potensi turunnya rahmatnya Allah. Padahal hal dari kecil-kecil, padahal beliau itu orang yang saleh, karena itu datangnya rahmat. Kita tidak tahu. Maka kemudian amal yang kecil disertai hati yang jujur itu lebih besar daripada amal yang banyak tapi dengan ada rasa diri. Rasa diri itu merasa, ngasih yo merasa, sholat yo merasa, ibadah yo merasa dilihat orang, merasa pengen, itu tidak baik. Itu akan, makanya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi, tidak masuk ke dalam surga barang siapa yang ada fi qalbihi, di dalam hatinya misqala darah, sedikit dari sawi atau sedikit daripada atom di dalam hatinya terdapat kecil saja minal kibri, dari ketakabburan, kesombongan, dari ujub. Makanya, tapi yang paling baik adalah memperbanyak amal, kemudian dijauhkan daripada rasa ujub, rasa takabbur, dijauhkan. Maka kemudian di pertemuan ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita menjadi orang-orang yang saleh yang bisa menata hati dan menata diri. Cukup sekian sebelum kita